الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ما ركع راكع وسجد. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فإنه النجاة غدا والنجاة أبدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت ولنبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. صدق الله العظيم. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, mari kita bersama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan semua perintahnya, menjauhi semua larangannya, sebatas kemampuan kita sebagai manusia biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan kepada orang yang bertakwa kepadanya kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, di antara nikmat Allah yang terbesar yang diberikan kepada kita sekalian adalah nikmat umur. Alhamdulillah, kita sekalian masih diberi kesempatan untuk menikmati hidup ini sampai dengan tahun ini, bulan ini, minggu ini, hari ini, jam ini, dan menit ini. Banyak di antara saudara-saudara kita pada tahun kemarin, pada bulan kemarin, bahkan pada minggu kemarin masih berkumpul dengan kita, sekarang telah mendahului kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang betul-betul harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut ajaran Islam, hidup di dunia ini adalah ujian dan cobaan. Ad-dunya darul bala. Dunia tempat ujian dan cobaan. Wal akhirah darul jaza. Dan akhirat adalah tempat balasan hasil amal kita di dunia ini. Di dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 25, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walanabluukum bisyarri wal khairi fitnah." Kami akan menguji kalian
Pertama dengan hal-hal yang jelek, dan yang kedua dengan hal-hal yang baik. Dengan hal-hal yang tidak mengenakan dan juga dengan hal-hal yang mengenakan. Fitnatan sebagai batu ujian. Wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kau sekalian akan dipulangkan. Kebanyakan orang menganggap bahwa ujian itu dengan hal-hal yang jelek saja. Padahal hal-hal yang baik juga merupakan batu ujian bagi kita sekalian. Tinggal bagaimana kita menyikapinya. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 155, Allah merinci beberapa bentuk ujian kepada kita sekalian di dunia ini. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa lanabluwannakum bisyai'im minal khaufi." Betul-betul kami akan menguji kalian. Yang pertama, sedikit dari ketakutan. Takut dari hal-hal yang jelek. Wal ju'i, dan yang kedua rasa lapar, kurang makanan, baik yang sifatnya global maupun individu. Wa naqsim minal amwal, kurang harta, bahan pangan dan lain sebagainya. Wal anfusi, dan kurang dari jiwa. Ada saudara kita, anak kita, orang tua kita yang meninggal. Wassamarat, dan buah-buahan, sumber daya alam, baik secara global maupun secara individu. Itu sampel dari ujian-ujian yang akan diberikan kepada kita sekalian, dan banyak ujian-ujian lain yang kadang-kadang antara satu orang dengan orang lain itu bisa berbeda. Sebelum ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang mati syahid. Wala taqulanna liman yuqtalu fi sabilillahi amwata. Janganlah kau sama sekali mengatakan orang yang mati di dalam perang fisabilillah itu adalah sebagai orang yang mati. Bal ahyaun, tetapi mereka masih hidup pada hakikatnya. Walakin la tash'urun, hanya saja kau sekalian tidak merasakannya. Apa kira-kira isyarat dari ayat ini? Yang sebenarnya Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan bahwa ujian yang terbesar adalah mati syahid. Orang ketika berperang dulu, kalau tidak membunuh orang, terbunuh orang lain. Qimmatul ibtila faqdul hayah. Puncaknya ujian dari Allah Subhanahu wa taala adalah hilangnya nyawa, mati. Ujian-ujian yang lainnya itu seperti yang disebutkan tadi, itu lebih ringan daripada ujian terbesar ini. Nah, mati atau hilangnya nyawa itu merupakan imunitas, kekuatan bagi kita untuk menghadapi ujian-ujian yang lain. Tadi takut, tidak ada makanan, tidak ada harta, tidak ada jiwa, itu tidak seberapa dibanding dengan ujian utama yang paling berat, yaitu mati. Wa basyiris sabirin, beri kabar gembiralah
orang-orang yang sabar. Kemudian ujian yang kedua adalah segala sesuatu yang menyenangkan. Kata Abdullah bin Amr bin Auf, wa idza betuliya bibalain, jika kau sekalian diuji dengan hal-hal yang tidak mengenakan, maka kita harus tahan, bersabar, sekurang-kurangnya membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tetapi wa idza u'tiya ni'matan qala alhamdulillah. Jika kau sekalian diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan anugerah dan kenikmatan, maka kita harus bisa mendayagunakan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang berupa anugerah dan kenikmatan itu sesuai dengan kehendak pemberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sekurang-kurangnya membaca alhamdulillahirabbil alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa bangga kepada seorang mukmin, yaitu kita sekalian. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mukmin. Aku bangga dengan urusan seorang mukmin, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna amrahu kullahu lahu khair. Sesungguhnya urusannya, apa yang dia terima, apa yang dia lakukan, semuanya adalah baik. Idza asabathu sarra'u syakara. Jika seorang mukmin oleh Allah Subhanahu wa taala diuji dengan berbagai-bagai anugerah dan kenikmatan, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa kana lahu khair, maka baiklah bagi dirinya. Wa idza asabathu dharra'u sabara. Dan jika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai-bagai ujian yang tidak mengenakan, dia bersabar. Fakana lahu khair, maka baiklah bagi dia. Kemudian kira-kira mana yang lebih berat? Diuji dengan berbagai-bagai kenikmatan dan anugerah, atau diuji dengan berbagai-bagai hal-hal yang menyakitkan atau yang tidak mengenakan? Kebanyakan orang menganggap bahwa ujian dengan syar, dengan kejelekan, ketidakenakan dan lain sebagainya itu lebih berat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebaliknya, idza asabahu fitnatus sarra sabar. Jika seorang mukmin diuji dengan berbagai-bagai anugerah dan kenikmatan, dia bersyukur. Wa inna dunya hulwatun khadirah. Dunia itu hijau dan sangat manis sekali. Ya. Orang yang diuji dengan hal yang jelek, paling dia bertahan, sabar. Mau bagi apa lagi? Tapi orang yang diuji dengan hal-hal yang sifatnya anugerah dan kenikmatan, kadang-kadang dia tidak bisa menggunakan anugerah dan kenikmatan itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang dengan harta orang bisa membunuh orang lain. Mudah-mudahan kita sekalian ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hal-hal yang jelek, kita bisa tahan dan bisa sabar. Dan ketika kita diuji dengan berbagai-bagai anugerah dan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayah kepada kita
sehingga kita bisa melaksanakan apa tadi yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatan ghafurur rahim. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabah. Au kama qol at-taibu minadz dzanbi kaman la dzanba lahu. Alhamdulillah ya ghafir dzanbi liman yatub. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم آمين يا الله يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى وردنا بقضائك يا الله يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يسر كل العسير. Ya Allah, berikanlah kemudahan kepada kami terhadap apa yang kami anggap sulit. Fainat taisir 'alaika sahlun yasir, maka sesungguhnya memberikan kemudahan terhadap apa yang kami anggap sulit sangat mudah bagimu ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Waladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allahu akbar, Allahu akbar.